Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Iksan Arifin Lubis, NIM 525335102. Dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Rosma Siregar dan yang saya cintai kampus Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan komputer dan ya langsung saja saya akan menjelaskan tentang perakitan komputer. Baiklah, dari yang pertama kita akan memulai dari power supply. Power supply ini berfungsi sebagai mengubah arus listrik AC menjadi DC. Terus yang kedua ada juga menyuplai daya pada komputer. Kita akan memasangnya pada case mesin kosong. Lalu kita pasangkan, beri baut pada tempat yang sudah disediakan. Selanjut motherboard. Di sini pada gambar ini pada dapat terram pada pemasangan kita harus mensesuaikan posisi RAM pada slot memori. Selanjutnya kita pasangkan RAM tersebut. Fungsi RAM ini berfungsi untuk menyimpan data RAM pada komputer. Begitu juga kita lakukan pasang RAM kedua seperti yang pertama tadi. Selanjutnya ada CPU. CPU yang akan dipasang pada soket prosesor. Lalu kita letakkan pada tempatnya. Terus kita akan mengunci soket pada tersebut. CPU ini menjadi otak pada komputer. Dan selanjutnya ada terminal kompal. Setelah pasang kita oleskan, lalu akan menyebar ke seluruhnya. Setelah itu kita pasang hosting, terus kita kaitkan dan terus kita colokkan kabel. Setelah itu kita masukkan motherboard dalam casing. Lalu kita kaitkan dengan baut. Oke, selesai. Oke, setelah kita memasang power supply dan motherboard, kita akan lanjut ke komponen selanjutnya, itu adapter CAN. Yang di sini ada NIC network. Fungsinya ini untuk menghubungkan komputer pada jaringan. Selanjutnya kita pasang dan kita akan kunci pada komponen ini. Kita akan selanjutnya komponen update terdekat. Sini ada NIC yaitu network interface card. Fungsinya ini untuk menghubungkan komputer kepada jaringan-jaringan. Oke, kita pasang, kita kunci baut. Oke, di sini ada wireless IC. Guna itu untuk menghubungkan komputer kepada jaringan wireless. Lalu sini akan mengunci juga dengan baut. Sini ada pin adapter. Fungsinya ini untuk menampilkan video atau gambar di pada layar-layar monitor ini. Lalu kita kunci dengan menggunakan baut agar ketat.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam internal drive. Di sini ada namanya hard disk yang fungsinya itu untuk sebagai penyimpanan data. Kita pasang pada bagian bawah casing. Lalu kita akan mengencangkan pada baut. Langkah selanjutnya itu adalah namanya drive interface. Di sini drive interface ini dipasang pada bagian ke depan, pada bagian ini. Ada juga komponen yang bernama optical drive. Optical drive ini adalah perangkat keras pada komputer atau laptop yang digunakan untuk membaca atau menulis data pada media penyimpanan optik dengan bantuan sinar laser. Fungsi optical drive ini untuk membaca, digunakan untuk membuka dan menjalankan data dari CD, DVD, dan ada juga menulis atau merekam data. Optical drive tertentu dapat merekam data ke media optik kosong. Selanjutnya kita akan memasang optical drive screws. Optical drive screws ini gunanya untuk mengencangkan pada bagian optical drive. Selanjutnya ada yang namanya floppy drive. Floppy drive ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket sebagai media penyimpanan magnetik. Fungsi floppy drive ini untuk menyimpan data dalam kapasitas kecil, membaca data dari disket dan memindahkan data antar komputer. Selanjutnya ada namanya floppy drive screws. Di sini floppy drive screws ini untuk mengencangkan pada bagian tadi. Selanjutnya ada namanya path cable. Nah, path cable ini adalah kabel data yang digunakan untuk menghubungkan hard disk atau optical drive ke motherboard pada komputer generasi lama. Path juga dikenal sebagai ID kabel. Fungsi path cable ini untuk mengirim dan menerima data antara motherboard dan perangkat penyimpanan, dan juga menghubungkan HDD atau CD atau DVD drive lama. Dan ada juga untuk mengatur perangkat master dan slave dalam satu kabel. Selanjutnya ada di sini yang namanya floppy cable. Floppy cable ini adalah kabel data yang digunakan untuk menghubungkan floppy drive dengan motherboard pada komputer lama agar dapat membaca dan menulis data pada disket. Fungsi floppy cable ini mengirim data antara floppy drive dan motherboard, dan juga mengatur sinyal kontrol sebagai perintah baca, tulis, dan putar disket. Selanjutnya ada namanya SATA cable. Nah, SATA cable ini adalah kabel data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpan seperti hard disk, SSD, dan optical drive ke motherboard komputer. Fungsi SATA cable ini mengirim dan menerima data antara motherboard dan perangkat penyimpanan, mendukung transfer data berkecepatan tinggi, dan juga menghubungkan media penyimpanan internal agar dapat digunakan oleh sistem operasi.
Oke, di sini ada namanya case panel. Case panel ini berguna untuk menutup pada bagian-bagian yang di dalam agar tidak termasuk air. Selanjutnya kita akan menambah panel screw, fungsinya untuk mengunci ketat case panel. Jadi di sini ada monitor. Eh, kabel monitor ini berfungsi untuk menyambungkan layar monitor agar layar monitor hidup. Selanjutnya ada bernamanya keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk kita menyambungkan pada layar monitor agar bisa mengetik atau membuat tugas. Oke, selanjutnya ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk kita mengarahkan kursor agar lebih mudah pada bagian komputer dan laptop agar kita bisa atau nonton video kita tinggal klik. Oke, selanjutnya di sini ada ada yang namanya USB. USB ini berfungsi adalah standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain gunanya untuk transfer data, dan ada juga namanya Ethernet. Ethernet ini teknologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer, fungsinya untuk menghubungkan perangkat ke jaringan LAN. Ada juga di sini namanya wireless antena. Wireless antena ini untuk perangkat yang digunakan memancarkan dan menerima sinyal kabel seperti WiFi dan Bluetooth. Dan ada juga namanya power card. Power card ini adalah kabel listrik yang digunakan untuk menyalurkan data dari listrik. Fungsinya untuk menyalurkan listrik ke perangkat dan juga menghubungkan perangkat ke sumber listrik utama. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang perakhiran komputer. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.